Di bagian mana dalam hidupmu kamu menjadi terlalu mengandalkan diri sendiri daripada lapar akan Tuhan? Inilah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Halo semuanya, dan selamat datang kembali. Izinkan saya memulai dengan sebuah kisah singkat tentang George Harrison, salah satu anggota band The Beatles. George memiliki semua yang dunia kaitkan dengan kesuksesan. Ia memiliki ketenaran, kekayaan, pengaruh, dan kekaguman dalam skala global. Pada suatu masa, band ini begitu terkenal, hingga orang-orang hampir memperlakukan mereka seperti dewa. Dan seperti yang kita ketahui, tingkat pemujaan seperti itu tidak diterima dengan baik oleh banyak orang, dan bahkan menimbulkan kontroversi. Namun George berbeda. Ia sering mengungkapkan ketidaknyamanannya terhadap budaya selebritas dan pemujaan massal. Ia kemudian mengakui bahwa pujian semacam itu berbahaya, karena tidak ada apapun dan siapapun yang seharusnya menggantikan tempat Tuhan di dalam hati manusia. Seiring berjalannya waktu, Harrison berbicara secara terbuka bahwa kesuksesan tidak memberinya kepuasan mendalam seperti yang ia harapkan. Meski memiliki uang dan tepuk tangan, ada sesuatu yang tetap hilang. Hatinya gelisah dan terus mencari sesuatu yang melampaui ketenaran. Kegelisahan manusia inilah yang membawa kita dengan indah kepada Injil hari ini. Dalam Injil hari ini, Maria mewartakan, "Jiwaku memuliakan Tuhan." Ia menurunkan orang-orang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahi orang-orang lapar dengan kebaikan, dan orang-orang kaya disuruhnya pergi dengan tangan kosong. Sekilas, kata-kata itu terdengar menggelisahkan, bukan? Mengapa Maria bersukacita? Karena yang berkuasa dijatuhkan, dan yang kaya diusir dengan tangan kosong? Inilah yang menjadi kuncinya. Menjadi kaya pada dirinya sendiri bukanlah hal yang buruk. Kekayaan, kesuksesan, dan pengaruh dapat menjadi berkat dari Tuhan. Masalahnya muncul ketika semua itu membuat kita merasa cukup dengan diri sendiri. Ketika kita mulai hidup seolah-olah kita tidak lagi membutuhkan Tuhan. Godaan ini sangat kuat, terutama bagi mereka yang secara materi berhasil. Saat hidup terasa nyaman dan segala sesuatu berjalan baik, mudah untuk berpikir, "Aku pegang kendali, aku bisa sendiri." Itulah jenis kekayaan yang dimaksud Maria. Bukan harta semata, melainkan kekayaan yang perlahan menutup hati. Ketika Tuhan mengizinkan yang berkuasa direndahkan, itu bukan hukuman, melainkan kerahiman. Ketika Ia mengizinkan kita merasakan kekosongan, seringkali itu adalah sebuah undangan. Kegelisahan George Harrison menunjukkan kebenaran ini. Ketenaran dan kekayaan justru membangkitkan rasa lapar yang lebih dalam di dalam dirinya. Rasa lapar yang tidak bisa dipuaskan oleh kesuksesan semata. Sebagaimana Santo Agustinus mengingatkan kita, "Engkau telah menciptakan kami bagimu, ya Tuhan. Dan hati kami gelisah sebelum beristirahat di dalam Engkau." Kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki lebih banyak, melainkan dari kerendahan hati. Dari menyadari ketergantungan kita yang mendalam kepada Tuhan. Dan Maria menghidupi hal ini secara sempurna. Ia tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki status, tidak memiliki kuasa. Namun jiwanya meluap dengan sukacita, karena sepenuhnya terbuka bagi Tuhan. Dalam kerendahan hatinya, ia menemukan kepenuhan. Dalam kelaparannya akan Allah, ia menemukan kepuasan sejati. Maka, saudara-saudariku terkasih, saat kita mempersiapkan hati menyambut Natal, bawalah pertanyaan ini dalam doamu hari ini.
Di bagian mana dalam hidupku, aku menjadi terlalu mengandalkan diri sendiri dan tidak lagi lapar akan Allah? Marilah kita memohon kepada Bunda Maria yang terberkati untuk mendoakan kita, agar kita belajar bersukacita bukan karena apa yang kita miliki, melainkan karena Tuhan yang satu-satunya mampu memenuhi hati manusia. Baiklah, itu saja untuk hari ini, saudari-saudariku terkasih. Terima kasih telah bergabung kembali. Saya sungguh berharap dapat berjumpa lagi dengan Anda semua Senin depan. Dan seperti biasa, saya ingin mengingatkan kita semua untuk tetap terbuka terhadap rahmat. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, sumber segala kebaikan. Terima kasih untuk Injil hari ini, yang mengajarkan kerendahan hati Bunda Maria yang terberkati. Bebaskanlah kami dari sikap merasa cukup dengan diri sendiri, dan dari rasa aman yang semu. Ciptakanlah dalam diri kami kerinduan yang lebih dalam akan Engkau, dan penuhilah hati kami dengan apa yang sungguh memuaskan. Semoga jiwa kami menemukan perhentian hanya di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda, Gereja Katolik kita, dan Couples for Christ.